Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Kisah kita berlanjut kembali pada alam semesta ke-10 dengan Goku Black yang sekarang tampaknya mempertanyakan cincin waktu ini. Black diperlihatkan berbicara dengan Kusu, di mana dia bertanya apakah Black terbatas pada dunia atau timeline manapun jika menggunakan cincin ini. Dia ingin pergi ke dunia yang dicari, yaitu tujuannya adalah menemukan versi Zamasu terkuat yang dia tahu dan menjadikannya sebagai Kaioshin agungnya dengan Black sebagai dewa penghancur baru mereka. Kusu menjawab, selama Black tidak membuat kehadirannya diketahui oleh para dewa lain, Black tidak akan terdeteksi atau ditemukan. Tapi sekarang Kusu harus bertanya, apa tujuan Black menemukan Zamasu yang lebih kuat dan mengapa Black mencarinya. Black memberitahu gunanya adalah untuk dijadikan contoh bagi para dewa dengan keabadian Zamasu sebagai seorang Kaioshin. Karena dengan Zamasu di tempat itu sebagai nyawa yang terhubung dengannya, Black tidak akan pernah bisa mati apapun penyebabnya. Dan itulah tepatnya yang akan Black cari dan temukan dengan menggunakan cincin waktu ini. Dan Black sendiri tidak membutuhkan dirinya menjadi abadi ketika dia bisa memiliki Zamasu di sisinya. Black cuma ingin memastikan bahwa mereka tidak pernah gagal seperti bagaimana dia gagal sebelumnya. Goas khawatir bagaimana jika Zeno mengetahui tentang apa yang sedang Black coba lakukan dan seseorang pasti akan melaporkannya kepada Zeno. Black menjawab kalau Zeno akan menjadi yang terakhir dalam daftarnya begitu semuanya telah diucapkan dan dilakukan yang melibatkan semua makhluk panah dan dewa di seluruh multiverse. Black tidak memperdulikannya saat ini dan yakin semua hal pasti memiliki semacam kelemahan. Jadi, Black tidak akan berhenti untuk mencari tahu apa itu begitu rencana menghancurkan semua manusia akhirnya selesai. Goku dan Vegeta adalah target utamanya saat ini dan segera setelah itu giliran virus dan cacing-cacing dari alam semesta ketujuh itu yang akan mati. Dan sambil menunjuk pada Kusu, Black katakan Kusu harus membantunya dalam membunuh para angel sehingga mereka tidak menghalangi jalannya untuk kendali penuh. Meskipun dia harus tetap berada di sini tanpa memiliki urusannya, Kusu melanjutkan dia akan membiarkan Black pergi dari sini. Tapi Kusu memberinya satu peringatan dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia berkata pilihlah kata-kata dan tindakannya dengan sangat bijaksana. Jangan biarkan ini menjadi masalah yang tidak mungkin bisa Black tangani sendiri. Dan demi kebaikannya sendiri, Kusu menyarankannya untuk tidak pernah menunjuknya seperti itu lagi. Dan Kusu berharap Black bisa mengerti karena Black mulai menjadi agak terbawa suasana dengan bagaimana Black menangani berbagai hal. Black tanyakan apakah Kusu di sini sedang mengancamnya. Black katakan itu sangat tidak mencerminkan sikap Angel untuk dilakukan, mengingat bagaimana Kusulah yang seharusnya mendengarkannya bukan sebaliknya. Black tidak akan membiarkan apapun menghalangi rencananya, terutama kali ini setelah semua yang dia lihat. Black akan menemukan cara jika Kusu tidak mau melakukan untuknya. Black melanjutkan, lagi pula sekarang dia menggunakan tubuh dari salah satu prajurit terhebat yang pernah ada. Dan dengan demikian, menggunakan kekuatan Son Goku hingga puncaknya akan menjadi keunggulan yang dia butuhkan untuk menghancurkan mereka semua begitu dia melihat mereka. Black menambahkan ada banyak hal yang harus dilakukan dan dia menolak untuk membuang waktu lagi dengan mereka semua di sini. Dan sekarang saatnya Black menemukan Zamasu terkuat untuk menjadi Kaioshinnya. Kemudian Black mencengkram Goas dan menyuruhnya untuk menjadi pemandunya. Apapun yang kurang dari apa yang dia minta darinya, Goas akan mati. Dia minta Kusu jangan khawatir karena mereka akan segera kembali begitu dia membawanya ke tempat yang harus dia tuju. Setelah Black membawa Goas melalui sebuah portal, saat itulah Kusu melanjutkan untuk menanggapi. Kusu merasa Black benar-benar menjijikan. Jadi Kusu berharap rencana Black bisa terbongkar sehingga Black akhirnya mendapatkan apa yang pantas untuknya. Andai saja Kusu bisa melakukan sesuatu untuk menghentikannya, tapi peraturan Angel tidak mengizinkannya. Kemudian cerita berpindah ke timeline berbeda, di mana kita melihat bagaimana Zamasu masa depan dan Goas diperlihatkan berbicara. Zamasu menanyakan mengapa makhluk panah diberikan kebebasan untuk memilih melakukan hal-hal mengerikan satu sama lain. Dan jika mereka tahu bahwa itu sama sekali bukan sifat mereka untuk melakukan hal-hal buruk, kenapa makhluk panah ini berkembang dalam pertempuran? Padahal mereka semua tahu bahwa itu tidak akan membawa rasa damai bagi mereka. Dengan Goas menjawab,
bahwa itulah yang menciptakan keseimbangan. Bukannya mereka tidak memahami sifat dari melakukan hal-hal seperti itu, tapi itu adalah hasil dari kehendak bebas yang mereka miliki yang memungkinkan mereka membuat pilihan seperti itu. Goasu melanjutkan, tidak ada hal seperti itu yang terjadi tanpa semacam kendali atau keseimbangan. Perang yang mereka kobarkan ini semuanya adalah sarana untuk memperjuangkan perdamaian di antara manusia yang mengancam untuk merebutnya dari mereka. Zamasu katakan, setiap tindakan bukannya tanpa makna, dan Goas menilai makhluk-makhluk ini hanya karena posisinya. Kupas semua itu dan apa dirinya dibandingkan dengan mereka makhluk panah. Goasu menjelaskan, seorang dewa tanpa kemampuan mereka untuk memerintah hanyalah makhluk panah tingkat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jangan menilai Saiyan atau siapapun karena merasa harus melakukannya. Dengan Zamasu bertanya lagi, mengapa para dewa penghancur tidak lebih berhati-hati tentang apa yang dipilih oleh para makhluk panah ini untuk dilakukan. Dan Zamasu bisa memahami makhluk panah ini mungkin bertarung demi hari esok yang lebih cerah. Tapi apa tujuan dari semua ini jika manusia bukan dewa seperti mereka? Sekarang Zamasu merasa dia hanya melihat ini dari sudut pandang yang tampaknya dia bagi di antara semacam bias, jadi mungkin saja dia salah. Tapi kemudian dari belakang mereka tiba-tiba sebuah portal hitam muncul dengan ledakan energi yang kemudian memancar dari kegelapan. Yang muncul itu adalah Black yang mengatakan sudah begitu lama sejak mereka terakhir kali saling menyapa. Goas masa depan terkejut merasakan energi dan suara itu. Black memuji luar biasa atas keberhasilannya untuk tetap hidup di hampir setiap timeline yang dia kunjungi. Tapi dari semua timeline yang dia masuki, ini adalah tepatnya di dunia yang dia cari, yaitu Zamasu terkuat di antara Zamasu lainnya. Black segera menyapa Zamasu dan sangat menyenangkan akhirnya melihatnya di sini. Black melanjutkan, sekarang dianggap Zamasu sudah bertemu dan bertarung melawan makhluk panah yang menjijikan dari semesta ketujuh, yaitu Goku. Jadi, Black sarankan bagaimana kalau mereka langsung saja pada intinya dan tidak membuang waktu mereka kalau begitu. Goasu menanyakan siapa Black dan mengapa Black memanggilnya sebagai tuan. Dia melihat Black seperti Saiyan yang baru saja berada di sini belum lama ini dari semesta ketujuh. Tapi Goas merasakan energi gelap yang ada pada tubuh Black. Goasu melanjutkan, katakan padanya bahwa itu tidak benar dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dia meminta Black untuk memberitahu mereka siapa Black dan mengapa ada di sini. Black menjawab, dia tidak datang ke sini untuk bercanda dengannya atau hal-hal yang tidak berarti. Dia ke sini bukan untuk Goas tapi sebenarnya untuk Zamasu. Black memberitahu dia adalah Zamasu juga, prajurit yang telah bertarung dengannya. Mereka berdua adalah sama-sama Zamasu dan Black di sini untuk memulihkan rasa penilaiannya sehingga Zamas bisa melihat bagaimana setiap makhluk panah di alam semesta yang ada harus dilenyapkan tanpa bekas. Black melanjutkan, orang yang lebih baik untuk menceritakan kepada mereka tentang makhluk panah ini tentu saja adalah Goas sendiri. Goas masa depan penasaran apakah Black mengatakan bahwa mereka adalah Zamasu dari timeline lain. Black membenarkan dia datang ke sini untuk meminta Zamasu timeline ini untuk bergabung dengannya sama seperti yang pernah dia lakukan dulu. Bersama-sama tidak akan ada seorang pun yang akan menghalangi jalan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Jadi Zamasu bisa setuju untuk mendengar apa yang harus dia katakan dan bergabung dengannya. Atau Black akan terpaksa membunuh mereka semua dan pindah ke timeline lain lagi di mana Zamasu lain yang akan bergabung dengannya. Black mempengaruhinya, memintanya melihat dengan matanya sendiri tentang betapa mengerikannya makhluk panah ini. Jadi Black minta Zamas jangan menjadi pion bagi Goas dan bergabunglah di sisinya saat mereka menguasai bersama-sama sebagai satu kesatuan. Jadi Black minta Zamas jangan menjadi pion bagi Goas dan bergabunglah di sisinya saat mereka menguasai multiverse bersama-sama sebagai satu kesatuan. Tapi Zamasu segera berteriak dan berkata Black tidak akan menginjakkan kakinya ke tanah mereka dan mengancam mereka dengan kematian. Di mana saat ini Zamasu berlari menuju Black dan saat itulah Goas berteriak untuk jangan melawannya.
Black menanggapi setelah dia diperlihatkan menangkap pukulan Zamasu. Dari semua kemungkinan hasil yang bisa Black prediksi, dia tidak pernah menyangka akan bertempur melawan versi dirinya sendiri seperti ini. Black sadar Zamasu versi ini masih belum sepenuhnya dikuasai oleh kebenciannya pada makhluk panah. Dan Black ingatkan, Zamasu telah membuat kesalahan besar dengan menyerangnya, dan Black tidak akan begitu baik untuk memaafkan pemberontakan terhadapnya. Zamasu bertanya apa yang Black bicarakan. Black tegaskan dia sedang berbicara tentang takdirnya dan dengarkan apa yang dia katakan padanya. Bukalah pikirannya pada kebenaran yang berdiri di hadapannya. Segala sesuatu yang Zamasu dan dia ketahui bisa menjadi milik mereka. Black tahu Zamasu merasa harus menghancurkan makhluk panah ini sama besarnya dengan yang dia rasakan. Dan itu karena Zamasu dan dia adalah satu dan sama. Jadi, Black hanya akan mengatakan ini sekali untuk mengajaknya bergabung di sisinya, dan bersama-sama mereka bisa memerintah multiverse dengan tangan besi atau mati dalam penyesalannya sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa melihat hari di mana Zamasu hidup cukup lama demi memenuhi potensinya di sana. Namun, Zamasu berteriak menanyakan bagaimana Black bisa mengklaim dirinya berbeda ketika Black tidak lebih baik dari makhluk panah yang terus menghancurkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, bagi Black ini sungguh menyedihkan karena Zamasu berani membandingkan dirinya dengan makhluk seperti itu. Black melanjutkan, di sini tadinya dia mengharapkan lebih dari Zamasu, tapi sekarang dia merasa memang benar apa yang mereka katakan. Jika ingin sesuatu diselesaikan, maka yang terbaik adalah jika pergi dan menyelesaikannya sendiri. Kalau begitu, Black merasa dia tidak punya pilihan lain selain menghabisi Zamasu dan pindah ke timeline berikutnya. Dia berharap bisa mencari versi dirinya yang lebih cocok, yang akan melakukan apa yang benar. Dan antara Zamasu dan Guas, dia tidak pernah bosan melihatnya mati di tangannya. Jadi, Black akan membunuhnya, dan ini hanya akan memakan waktu 1 detik. Tapi kemudian, tepat sebelum Black bisa bertindak untuk membunuh Guas dari timeline ini, Zamasu sekarang telah melompat, menjatuhkan Black ke tanah dengan berteriak bahwa Black tidak akan bisa menyakiti Guas. Black baru tahu Zamasu bukanlah penakut seperti yang dia pikirkan, tapi meletakkan tangan padanya adalah kesalahan yang besar. Akan jauh begitu mudah untuk hanya mengakhiri hidupnya sekarang. Jadi bagaimana kalau mereka bersenang-senang? Black akui Zamasu jauh lebih kuat daripada Zamasu lain yang dia temui. Jadi majulah kalau begitu. Tunjukkan padanya terbuat dari apa dirinya, dan Black akan membalasnya dengan setimpal. Di saat itulah Zamasu menciptakan pedang energi dan berlari menyerang. Saat keduanya bertarung, saat itulah Guas masa kini melanjutkan berbicara pada Guas masa depan dengan berteriak. Guas masa kini meminta Guas lain harus mendengarkannya karena mereka kehabisan waktu di sini. Meskipun dia ragu bahwa Black akan menghancurkan Zamasu dari timeline ini. Tapi jika sesuatu tidak dilakukan untuk menggoyahkan pikiran Zamasu agar menentang apa yang coba Black lakukan padanya, maka segala sesuatu yang mereka ketahui akan dihancurkan. Jadi Guas memintanya jangan membiarkan Black mengubah Zamasu menjadi jahat. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa membiarkan keduanya bergabung atau semuanya akan menjadi kacau. Guas masa depan penasaran bagaimana mereka melakukannya. Guas masa kini menjawab, Black sedang mencari versi alternatif dari Zamasu untuk menjadikan Zamasu itu sebagai Kaioshin. Dengan demikian, akan menyingkirkan Guas dari tugasnya dan mengakhiri hidupnya. Tapi, Guas berhasil menyelinap mengambil cincin waktu dari Black. Jadi, Guas meminta Guas masa depan untuk memberikan cincin waktu ini pada Zamasu. Karena Black ingin menggunakan Zamasu sebagai pionnya, jadi tolong pastikan bahwa apapun yang terjadi dengannya, dia mendapatkan cincin ini dan melihat kebohongan yang disebarkan oleh Black. Meskipun Guas mengerti bahwa Black jauh lebih kuat daripada Zamasu, intinya bukan untuk membuat Zamasu melampaui Black dalam kekuatan, tapi untuk sekedar memahami kebohongan yang dicekokkan padanya. Sehingga dengan begitu, Zamasu bisa membuat keputusannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Guas masa depan menjawab, itu jika dia tidak mati di luar sana dalam melawan Black. Tapi jika tidak, maka Guas masa depan akan memastikan Zamasu mendapatkan cincin ini, sehingga Zamasu bisa pergi dan mencari jawaban dia sendiri. Sekarang dia hanya berharap ini belum terlambat baginya sekarang.
Dengan goas, masa kini mengatakan dia tidak percaya itu terlambat. Zamasu belum sepenuhnya teracuni, yang berarti masih ada kesempatan untuk mengubah berbagai hal sebelum terlambat. Setelah Black memukuli Zamasu di seluruh tempat, dan saat Black melakukan ini, di mana Black melanjutkan menanggapi. Black tanyakan, apakah itu saja seluruh kekuatan yang Zamasu miliki? Lihat saja betapa putus asa dan menyedihkannya Zamasu. Bersama-sama, mereka bisa menjadi puncak dari seluruh multiverse. Dan dengan Zamasu di sisinya sebagai makhluk abadi, dan dengan dia sebagai yang terkuat, bersama-sama mereka bisa terus menciptakan prajurit pamungkas ketika bergabung. Tapi sebaliknya, Zamasu lebih peduli tentang goas yang berharga, lebih dari menginginkan kekuatan mutlak. Black berteriak dan yakin pukulan ini seharusnya membuka matanya pada kebenaran dari segala hal. Kebenaran di balik apa tujuan sejatinya dan mengapa dia layak untuk jauh dari sekedar menjadi Kaioshin biasa. Jadi sekarang tanpa Black, Zamasu bukanlah apa-apa. Black cuma menegaskan apa yang dia katakan adalah kebenaran, jadi Zamasu harus mengingat itu. Sebaliknya, Zamasu penasaran mengapa Black mendiami tubuh seorang makhluk panah Saiyan. Black memberitahu alasannya adalah agar dia bisa tahu bagaimana rasanya menjadi persis seperti mereka, namun menggunakan wadah mereka sendiri saat melawan mereka demi menyelesaikan rencana pamungkasnya. Jika makhluk panah suka menghancurkan satu sama lain, lalu kenapa Black tidak bisa menggunakan salah satu dari diri mereka sendiri? Black katakan, Zamasu tidak tahu apa yang menantinya. Tapi jika Zamasu kebetulan menentangnya dan tidak setuju untuk berdiri di sisinya, maka Black akan menghancurkan tubuh Zamasu, mencabut jantungnya, dan menunjukkannya pada Zamasu sehingga bisa tahu seberapa seriusnya dia. Segala sesuatu bisa menjadi milik mereka untuk diambil, jadi semuanya kembali kepadanya dan apa yang ingin dia pilih. Goas berteriak meminta Zamasu jangan dengarkan apapun yang Black katakan. Black adalah orang yang bertentangan dengan siapa Zamasu, jadi jangan tenggelam dan menyerah pada tuntutannya. Dia yakin Zamasu jauh lebih baik daripada ini, dan Zamasu jauh lebih baik daripada apapun yang diinginkan monster ini agar dia bisa menjadi dirinya. Black tegaskan dia sekarang tidak meminta pendapatnya tentang masalah ini. Sebenarnya Black pikir sudah waktunya dia membunuh Goas, di mana secara mengejutkan Black bergerak cepat menuju Goas dan menusuk dadanya, tentu saja langsung membunuhnya. Goas sontak berteriak dan bertanya apa yang telah Black lakukan. Black beritahu dia melakukan apa yang harus dia lakukan, jadi sekarang dia ingin Goas diam saja. Atau Goas masa kini akan menjadi yang berikutnya menderita nasib yang sama seperti Goas versi ini. Memiliki salah satu dari Goas hidup sudah lebih dari cukup bagi Black untuk melihat rencananya terwujud. Goas bukanlah yang penting baginya, tapi Zamasu adalah yang paling penting. Zamasu sontak mengkhawatirkan Goas dan menyebut Black adalah monster. Black bisa mengerti bahwa Zamasu menunjukkan begitu banyak belas kasihan pada orang bodoh tua itu, tapi segera Zamasu akan terbiasa. Zamasu mungkin akan melihat ini sendiri, jadi berikan waktu untuk itu. Jadi sekarang dia berharap Zamasu melakukan apa yang dia tahu benar, begitu Black kembali untuknya. Zamasu tidak bisa menahan ini, jadi Black akan memberinya sedikit waktu. Dan ketika Black kembali kepadanya, waktunya tepat, saat itulah Zamasu harus menerima tawarannya. Zamasu lebih baik membuat keputusan yang tepat pada saat Black kembali, karena ini akan menjadi terakhir kali dia memberitahunya. Karena Black tidak akan terlalu baik untuk mengampuni hidup Zamasu untuk kedua kalinya. Zamasu harus bergabung dengannya atau Zamasu akan mati. Jangan biarkan kematian Goas ini menjadi apa yang menggoyahkan pikirannya. Black melanjutkan, mereka berdua tahu siapa Zamasu sebenarnya dan bagaimana perasaannya. Kemudian Black mengajak Goas masa kini untuk mari mereka kembali ke dunia mereka, sehingga rencana nol manusia panah akhirnya bisa dilanjutkan. Sampai kemudian Black sekarang diperlihatkan membawa Goas kembali ke timeline utama, dan saat itulah Zamasu melanjutkan bertanya. Dia ingin tahu apakah ini yang akhirnya membuatnya memiliki kebencian pada makhluk panah atau ada hal lain yang mendorongnya ke jalan ini. Goas meminta Zamasu untuk jangan melakukan apa yang dia inginkan. Zamasu tidak boleh menjadi seperti apa yang baru saja dia lihat. Jika apa yang dikatakan makhluk itu benar, maka Zamasu benar-benar telah kehilangan jalannya, yang merupakan sesuatu yang masih bisa Zamasu ubah,
dan Goas ingin Zamasu melihat itu sendiri. Itu bukan siapa dirinya ditakdirkan untuk menjadi apa, jadi Goas ingin Zamasu melihatnya. Tapi Zamasu tidak mengerti apa yang Goas minta untuk dia lakukan. Goas memintanya untuk kembali dan menyelidiki apa yang disebut Goku Black ini untuk dirinya sendiri. Dan melihat bahwa Black bertentangan dengan jalan dari Zamasu sendiri, Goas diberikan cincin waktu oleh Goas lainnya dan diberitahu bahwa Zamasu harus pergi ke timeline lain dan melihat faktanya sendiri. Dia tidak punya waktu lama, jadi meminta Zamasu mengambil cincin waktu ini dan pergilah selidiki dunia-dunia itu sendiri. Zamasu akan menemukan kebenaran setelah menggunakan cincin waktu ini. Ada jauh lebih banyak hal pada Zamasu daripada apa yang dikatakan makhluk itu. Jika Zamasu menyerah pada tuntutannya, maka Zamasu hanya akan menjadi anak buah bagi Black. Anak buah yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan kotornya. Masih ada waktu bagi Zamasu untuk mengubah berbagai hal dan tidak menjadi monster seperti yang baru saja Zamasu lihat. Jika makhluk panah bisa berubah, maka Zamasu juga bisa. Tapi Zamasu penasaran bagaimana dia bisa tahu kemana dia seharusnya pergi. Bagaimana dia tahu bahwa apapun akan berubah. Tapi setelah Goas timeline ini wafat, Zamasu akan pergi dan mencari tahu apa yang Tuan Gowasu inginkan dan lihat dengan menggunakan cincin waktu ini. Mungkin saja ada sesuatu yang tidak terlihat di permukaan yang mereka ingin Zamasu selidiki dengan pergi. Jadi Zamasu merasa tidak boleh membuang waktu lagi dan berangkat sekarang. Dan untuk apapun nilainya, tidak peduli apa itu sekarang, Zamasu akan menyelidiki sampai ke dasarnya tentang siapa Black sebenarnya dan apa yang benar-benar ingin Black lakukan. Zamasu ingin tahu segalanya yang ada tentang dari mana Black berasal dan untuk apa berniat menggunakannya dalam menyelesaikan rencananya. Dia meminta maaf karena harus menjadi seperti ini, tapi dia akan memastikan bahwa kebenaran diungkapkan kepadanya dengan satu atau lain cara. Jadi lebih baik memakai ini sekarang dan pergi sebelum dia memutuskan untuk mengubah pikirannya. Kemudian Zamasu menggunakan cincin waktu dan merasa hampir seolah-olah cincin waktu ini mencoba berbicara kepadanya. Zamasu berteriak untuk membawanya ke alam di mana kebenaran di balik Goku Black ini bisa diberikan kepadanya sehingga bisa dia lihat. Setelah itu Zamasu melangkah melalui salah satu portal ini. Zamasu akan menyelidiki masalah ini dan melihat jalur mana yang ditakdirkan untuk dia jalani. Setelah Zamasu pergi, cerita Beyond Dragon Ball Super dari manga Kebangkitan Goku Black Chapter 8 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.